Jika di segmen sebelumnya saya sudah mengilustrasikan bagaimana thinking dan decision making itu bekerja dalam tugas-tugas sederhana, memilih satu di antara tiga alternatif dalam kasus yang ini, dan bagaimana rekan-rekan yang mempelajari tentang behavioral marketing bisa memanfaatkan pemahaman tentang proses kognitif itu untuk tugas-tugas mereka, membuat pelanggan memilih yang diharapkan oleh service provider, maka untuk kita konteksnya memang sedikit berbeda. Buat engineer yang mempelajari ergonomika kognitif, tentunya kita tidak sedang mempelajari proses kognitif untuk membujuk orang, tetapi sedikit berbeda. Kita tetap mempelajari ergonomi kognitif dalam konteks, mudah-mudahan Anda tidak bosan, segitiga ergonomika. Oke? Ingat bahwa kita punya segitiga ergonomika, engineer akan melihat proses kognitif dari sudut pandang framework ini. Bahwa di sisi yang di sebelah kanan atas, kita akan melihat ada orang yang bekerja dalam sebuah sistem sosio-teknikal, dan di sana orang tersebut memiliki tugas yang fokusnya atau dominannya adalah tugas-tugas kognitif. Dalam hal ini, tentunya tugas kognitif yang kita bicarakan sesuai judul adalah thinking, jadi berpikir, dan decision making. Ini sebelah kanan atasnya. Jadi kita sebagai engineer sedang merancang sebuah sistem yang di dalamnya ada teknologi dan orang, sehingga menjadi sosioteknikal, dan orang yang ada di dalam sistem itu mendapat tugas kognitif, mengerjakan berbagai hal yang utamanya adalah menggunakan pikirannya dan mengambil keputusan. Di sisi yang lain, ergonom kita juga paham bahwa orang yang mempunyai tugas berpikir dan mengambil keputusan itu, mereka memiliki capability manusia. Oke, yang ini job ya berarti, yang sebelah kanan, yang di sini adalah manusianya. Memiliki capability dan limitasi. Oke, dalam hal berpikir dan mengambil keputusan. Ilustrasi tentang The Economist sebelumnya sudah meng-highlight bagaimana manusia memiliki limitasi dalam mengambil keputusan. Limitasinya kita sebut sebagai error atau kesalahan atau bias. Bias adalah error yang sistematis. Nah, jika kita menemukan situasi seperti itu sebagai engineer, kita akan selalu berpikir apa ya yang bisa kita lakukan supaya intervensi apa yang bisa kita ajukan supaya ketidaksesuaian, error yang terjadi tadi bisa diminimalisir, dikurangi. Jadi tetap konteksnya adalah seperti ini. Mungkin kalau untuk behavioral marketer, mereka malah akan mencoba memaksimalkan atau exploiting dari limitasi manusia. Kita justru akan mencoba untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi akibat hal tersebut. Kenapa kita ingin meminimalkan bahkan menghilangkan? Karena kita bicara dua hal, produktivitas dari sistem tersebut ingin kita naikkan, dan yang kedua, well-being-nya ingin kita naikkan. Ide dasarnya seperti itu. Nanti di slide-slide berikutnya kita akan membahas detail bagaimana capability dan limitation manusia terkait dengan thinking decision making. Kemudian kita juga akan punya case atau contoh-contoh ilustrasi kasus bagaimana intervensi bisa dibuat. Posisi dari thinking dan decision making di dalam teori human information processing adalah pada bagian di sini. Jadi saya bilang ultimate, kenapa? Karena dia menjadi proses yang menentukan, yang akan defining the moment, kira-kira seperti itu. Sebagai ujung dari proses kognitif
yang sudah berlangsung sebelumnya seperti sensasi, kemudian atensi, persepsi, memori. Semuanya akan bermuara di decision dan thinking, yang kemudian akan ditindaklanjuti menjadi sebuah eksekusi. Jadi eksekusi akan baru bisa dilakukan saat kita sudah mengambil keputusan. Saat kita sudah memutuskan, saya mau milih opsi yang terakhir dari 3 opsi di ekonomis tadi, itu masih di tahapan decision ini. Tapi pada saat Anda kemudian ngambil kartu kredit, masukin form, klik sana, klik sini, kemudian jadi langganan, itu adalah respon execution. Jadi saya katakan ultimate karena di sanalah penentuan dari segalanya sebelum akhirnya diambil keputusan. Kira-kira seperti itu. Bagaimana dengan bagian perception? Bagian perception adalah bagian yang satu step sebelumnya. Tadi juga sudah saya ceritakan bagaimana Anda melihat bahwa alternatif 2 dan 3 dibandingkan, 3 dipersepsikan lebih menarik. 1 dilupakan, jadi atensinya nggak ada di sana. 3 lebih menarik, sehingga Anda memutuskan pilih 3, kemudian ambil kartu kredit, klik langganan. Itu adalah respon execution. Kira-kira disitulah posisi dari decision dan thinking yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Peneliti di bidang ergonomika kognitif dan psikologi kognitif psikologi, sudah membuat list atau inventarisir decision making yang masuk kategori error atau fenomena-fenomena error in decision making. Yang menarik buat kita bahwa fenomena-fenomena itu relevan dan akan bisa kita gunakan pada saat merancang socio-technical system. Saya lihat di sini misalnya contoh ada 9 fenomena kesalahan dalam mengambil keputusan dan error in thinking yang bisa kita lihat lebih detail nanti satu demi satu. Anda juga bisa mempelajarinya sendiri, materinya banyak juga di internet, misalnya ease of recall sampai framing effect. 1 atau 2 akan kita bahas nanti. Jadi dalam segitiga kita ini, maka 1 sampai 9 ini adalah contoh dari bagian yang di sini. Human cognitive limitation yang ada di sini. Ini contohnya adalah 9 yang ada di dalam slide ini. Jika kita bicara tentang definisi berpikir, satu orang bisa punya definisi yang berbeda. Salah satu versinya yang menurut saya relevan di sini adalah yang ditunjukkan di slide berikut. Jadi, dengan berpikir, maka manusia akan bisa merepresentasikan atau membuat wakil atau representasi dari apa yang dia lihat, rasakan, dengar yang ada di dunia ini untuk kemudian bisa dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya, membuat rencana, dan seterusnya. Itulah proses berpikir. Jadi membuat model atau representasi dari dunia real di dalam pikirannya. Dalam berpikir, biasanya manusia akan menggunakan pengalaman, pengetahuan, memori, kita belajar tentang hal itu, yang sudah pernah diambil dan disimpan. Kemudian secara mental akan memprosesnya menjadi konsep, pola, kemarin ya sudah belajar tentang itu. Dan ada aktivitas-aktivitas mental di dalam berpikir, diantaranya adalah penalaran atau reasoning, nanti kita akan bahas. Problem solving, ada masalah, kemudian dipecahkan, dan juga memahami bahasa serta membuat keputusan. Jadi kalau payung besarnya thinking atau berpikir, maka kita akan bisa lihat di dalamnya ada komponen-komponennya. Dari reasoning, problem solving, sampai decision making. Itu bagian dari thinking tersebut. Contoh untuk reasoning atau penalaran bisa dilihat di sini. Biasanya kita sudah pernah ya berpengalaman tes IQ, salah satunya adalah logic atau reasoningnya. Membandingkan adalah salah satu contohnya ya. Misalkan kalau di tes IQ Anda akan diberi informasi, misalkan informasinya adalah teh garis miring kopi.
igloo garis miring tanda tanya. Nah, bagian tanda tanyanya Anda akan isi apa? Oke. Di sini Anda perlu beberapa hal untuk bisa menjawab dengan benar. Satu, penalaran terkait dengan komparasi. Saat Anda diberi pasangan teh dan kopi, Anda harus bisa menangkap sebenarnya relasi antara dua benda ini apa. Apakah yang satu dipakai untuk yang lain, apakah yang satu bagian dari yang lain, atau bagaimana. Dalam kasus ini, tea dan coffee adalah dua benda yang sejajar levelnya. Mungkin Anda juga bisa bilang, oh itu bisa saling menggantikan. Jadi satu level. Karena satu level, maka pada saat Anda mencari jawaban alternatif, biasanya multiple choice kan ya, untuk igloo, Anda tahu bahwa Anda harus cari sesuatu yang sepadan atau satu level dengan igloo. Nah, untuk bisa mencari jawabannya, ada hal lain yang harus Anda kuasai, yaitu pengetahuan umum apa itu igloo. Karena tanpa tahu igloo, Anda nggak akan bisa mencari benda lain yang sepadan dengan igloo. Ya, igloo di film-film kartun sudah sering ditunjukkan, itu rumah di kutub gitu yang bentuknya bulat begitu. Nah, itu pengetahuan penting juga, kunci di sini untuk menjawab. Jadi di samping perlu paham tentang logic reasoningnya, yang kedua pengetahuan umumnya. Sehingga bisa jadi akhirnya kalau di multiple choice itu ada pilihan joglo, Anda mungkin akan pilih itu. Anda nggak akan pilih sepeda motor. Anda nggak akan pilih ruang tamu. Anda nggak akan pilih kutub utara. Karena pilihan-pilihan yang lain itu tidak sesuai dengan comparison di yang tea dan coffee. Itu contoh dari penalaran. Dalam banyak case, kita akan perlu menggunakan penalaran dalam mengambil keputusan-keputusan yang sangat penting. Misalnya di level perusahaan, Anda CEO, maka Anda perlu menggunakan logic dan reasoning dalam mengambil keputusan. Di samping komparasi, penalaran juga mencakup hal lain. Dua yang berpasangan, hal lain itu adalah analisis dan sintesis. Itu adalah bagian dari penalaran juga. Analisis, itu kita punya sebuah masalah yang besar, Anda akan breakdown menjadi kecil-kecil, pecah menjadi kecil-kecil. Kalau kita punya pohon, kemudian kita melihat pohon itu terdiri dari bagian batang, bagian akar, bagian daun, dan bunga. Kemudian bagian bunganya akan dipecah lagi menjadi bagian mahkota bunga, benang sari, putik, dan sebagainya. Bagian benang sari akan dipecah lagi dan seterusnya. Itu adalah analisis. Jadi, kalau digambarkan, analisis itu kita punya satu the whole, ya, keseluruhan. Kemudian kita akan breakdown menjadi sub bagiannya yang kemudian further broken down into dan seterusnya. Ini adalah analisis. Sintesis itu kebalikannya. Dalam sintesis, kita mencoba mengikat yang berserakan tadi. Mengikat potongan-potongan tadi menjadi satu kesatuan yang punya makna. Kalau tadi dari keseluruhan menjadi bagian-bagiannya, dalam sintesis kita akan menggabung-gabungkan informasi stimulus yang sifatnya individual menjadi satu kesatuan yang bermakna. Analisis dan sintesis adalah bagian dari reasoning. Sehingga di sini saya punya contoh, Anda bisa menggunakan misalkan mind map. Anda sudah lulus, kemudian siap-siap untuk job interview. Apa saja ya yang perlu saya siapkan? Kebetulan job interview-nya sifatnya online, nggak biasa-biasanya karena ada COVID. Oke, job interview sebagai satu tugas yang cukup besar, Anda harus breakdown menjadi beberapa hal. Satu, harinya kapan toh? Kemudian dari day itu perlu di breakdown lagi menjadi yang lebih detail. Kemudian apa ya yang harus saya siapkan? Apa ya interest dan hobinya? Apa tujuannya dan sebagainya. Kemudian di breakdown lebih detail dan seterusnya.
Itu adalah salah satu contoh dari analisis atau sintesis. Ya, ini contoh dari analisis. Besar di breakdown menjadi kecil. Tool yang lain yang mungkin juga Anda udah kenal adalah fishbone diagram. Kalau di fishbone diagram biasanya kita mulai dari kepalanya ya. Kepalanya itu adalah sebuah masalah yang kemudian Anda ingin coba cari apa saja kemungkinan penyebabnya. Difficulty in locating a drawing. Ini contohnya misalnya. Anda kerja di sebuah perusahaan kontraktor yang pekerjaan salah satunya engineering, gambar pakai ukuran A2 gede-gede. Dalam satu project Anda bisa jadi satu tim ya, 15 orang engineer bekerja bersama dan menghasilkan lebih dari 1000 gambar. Anda juga bisa bayangkan tim arsitek juga seperti itu. Nah, salah satu problem yang muncul dari tim arsitek atau engineer tadi adalah kadang Anda mau nyari salah satu dari 1000 gambar itu dan susah banget ditemukan. Itu kepala ikan kita, problem kita. Nah, karena kita ingin cari solusinya, kemudian Anda breakdown problem itu menuju ke kemungkinan penyebabnya. Oke, pertama breakdown gambar besarnya dulu kan. Kita ini bisa disebabkan karena manusianya, bisa disebabkan karena bahan baku materialnya, peralatannya, metodenya. Nah, untuk manusianya kita lihat lebih jauh mungkin karena sebab yang ini atau yang itu dan seterusnya. Analisis atau sintesis. Oke. Berikut adalah contoh yang lain lagi. Di teknik industri, setiap 5 tahun kita biasanya melakukan pemetaan keilmuan teknik industri dari dosen-dosen kita. Jadi apa yang kita lakukan seperti yang ada di gambar ini, kita pakai flip chart, post-it gitu ya, kertas yang kecil-kecil. Kemudian setiap dosen diminta mengisi 5 lembar flip chart atau post-it. Apa yang dia isi? Yang perlu diisi oleh masing-masing dosen adalah bidang peminatan penelitiannya. Contohnya misalnya Pak Titis, karena beliau di bidang ergonomika, maka beliau akan nulis yang pertama di satu lembar Human Computer Interaction. Yang kedua kemudian menulis tentang psychological. Yang ketiga mungkin tentang EEG dan seterusnya. Pak Titis dapat semuanya. Saya juga diminta, Bu Berta juga, dan semuanya sudah diminta. Kemudian, apa yang kita lakukan? Karena masing-masing sudah pegang flip chart, kemudian yang kita lakukan adalah mengelompokkannya. Kita kelompokkan. Kenapa? Karena kita ingin nanti setiap dosen itu bergabung dalam sebuah grup riset yang kuat. Jadi nggak kerja sendiri-sendiri. Sehingga bisa jadi 4 dari yang saya isi 5 itu nanti satu kelompok dengan yang diisikan oleh Pak Titis. Nanti menjadi satu kelompok yang lebih besar. Mungkin namanya jadi ergonomika kognitif. Itu terdiri dari 4 flip chart saya, 3 flip chart Pak Titis, punya Bu Fitri, punya Bu Hilya, dan punya Bu Orjida, Bu Rini, jadi satu. Gabung menjadi satu dengan judul baru yang memayungi semuanya, ergonomika kognitif. Kemudian ergonomika kognitif kami itu ternyata dekat dengan satu grup lagi punya Pak Ardi, ada diberi label ergonomika fisik misalnya. 2 ini kita gabung menjadi satu kesatuan, kita sebut grup ergonomika. Kemudian di yang lain ada grup operation research. Yang lain lagi ada grup production engineering. Ada grup manufacturing engineering yang tadi datangnya dari flip chart kecil. Ini adalah contoh dari proses sintesis. Jadi akhirnya waktu dikelompokkan bisa jadi seperti ini. Setiap titik yang ada di sini itu mewakili satu flip chart. Tapi karena ini mirip dari sisi keilmuan, kita bisa gabungkan jadi satu. Sintesis.